Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, kebaikannya selalu dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada lagi saat ini, karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Hagai pasal 1 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kolonel Sanders, pendiri KFC, Kentucky Fried Chicken, pernah mengatakan, "There is no use being the richest man in the cemetery. You cannot do any business from there." Tidak ada gunanya menjadi orang terkaya di kuburan. Kamu tidak akan bisa berbisnis dari sana. Sedari muda, Kolonel Sanders sudah menerapkan prinsip memberi dalam kehidupannya pribadi. Sebagian dari penghasilannya selalu dia berikan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Setelah menjual perusahaannya, ia memberikan bantuan untuk bala keselamatan, untuk gereja-gereja, untuk rumah-rumah sakit, dan memberikan banyak beasiswa untuk orang yang tidak mampu. Kolonel Sanders menyatakan bahwa saya tidak pernah menemukan bahwa saya rugi atau kehilangan melalui memberi. I have found that the more I gave, the more I got. Saya menemukan bahwa semakin saya memberi, semakin saya mendapatkan. Hagai pasal 1 ayat 6 merupakan ayat yang berisi teguran kepada umat Tuhan, karena mereka tidak lagi mengutamakan kerohanian mereka, tapi mereka lebih berfokus kepada hal-hal yang lahiriah dan kebutuhan jasmani mereka. Untuk mengerti ayat ini, kita akan baca ayat yang ke-9 dari Hagai pasal 1. Di situ tertulis, "Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri." Setelah kembali dari pembuangan di Babel, bangsa Israel mulai membangun kembali bait suci yang rusak. Tapi kemudian mereka berhenti membangunnya. Selama waktu-waktu sesudahnya, mereka fokus membangun rumah-rumah mereka pribadi. Sedangkan rumah Tuhan, bait suci di Yerusalem, tetap menjadi reruntuhan. Namun sekalipun mereka berusaha untuk membangun kehidupan pribadi mereka, fokus pada hal-hal lahiriah mereka, berusaha mencari penghasilan yang lebih banyak, justru mereka mengalami kerugian. Mereka ibarat seperti menabung di kantong yang bocor. Dikatakan upah mereka ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Mereka tidak mengalami keberkatan sekalipun berusaha mati-matian. Dalam kondisi yang demikian, firman Tuhan datang dan mengingatkan mereka melalui Nabi Hagai bahwa mereka terlalu fokus pada kehidupan mereka pribadi dan telah mengabaikan pembangunan rumah Tuhan. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita melalui ayat ini adalah agar kita senantiasa mengingat akan Tuhan dalam kehidupan pekerjaan kita. Bekerja yang diberkati adalah bekerja yang kita dedikasikan untuk Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita berfokus pada diri kita sendiri,
justru kita tidak akan pernah puas dan tidak akan mengalami berkat, serta malah merasa senantiasa kurang. Tapi ketika kita berfokus kepada Tuhan, mendedikasikan hasil kerja kita untuk Tuhan, mengingat akan Tuhan, Sang Pemberi akan segalanya dalam hidup kita, maka disitulah kehidupan kita akan selalu mengalami berkat-berkat-Nya. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Fokus kita yang utama adalah Tuhan, dan pekerjaan serta hasil dari karya dan usaha pekerjaan kita juga dedikasikan untuk Tuhan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Dengan demikian, kita bekerja tidak akan sia-sia, tapi kita bekerja dengan disertai berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang memberikan kami pengertian, menolong kami untuk lebih lagi memahami akan kehendak-Mu. Kami sadari terlalu sering kami berfokus pada diri kami sendiri. Kami berusaha membangun kehidupan kami di dunia ini, tapi kami melalaikan dan tidak mengingat akan Tuhan. Porsi terbesar kami habiskan untuk diri kami sendiri. Bahkan seluruhnya kami fokuskan untuk membangun hidup kami pribadi. Tapi saat ini kami mengerti bahwa kami harus selalu ingat akan Tuhan, menyadari bahwa berkat-berkat yang kami terima semua adalah daripada-Mu, dan itu sebabnya sudah seharusnya dan selayaknya kami mengingat akan Tuhan dan hidup dalam kehidupan yang memberi. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan, kesembuhan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.